Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merekan sahabat Jamal Bagindosati dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel kita ini, ya, channel Jamal Bagindosati. Ya. Jadi kita hari ini masih membahas tentang visi. Bagaimana kekuatan sebuah visi, ya. Jadi di dalam sebuah tulisan ada kita temukan bagaimana orang-orang di Korea Selatan itu memiliki sebuah visi. Jadi pada tahun 95 ada seseorang bertemu dengan seorang mahasiswi di Korea Selatan. Ya. Kemudian seseorang itu bertanya kepada mahasiswi ini, ya, apa visi Anda? Gitu. Apa jawaban mereka? Kami ingin menjadi negara nomor 1 di dunia. Gitu kata orang Korea. Apa katanya? Kami ingin menjadi orang nomor 1 di dunia. Kemudian ditanya lagi oleh kawan ini, yaitu oleh salah seorang penanya ini. Kapan itu kejadiannya? 2010. Jadi ditanya tahun 95 itu. Berarti tahun 95, 2010 itu berapa jaraknya? 15 tahun. Ya. Jadi ketika itu kita lihat akan sebuah visi itu begitu. Dengan sangat meyakinkan bahwa dia mengatakan bahwa kami ingin menjadi negara nomor 1 di dunia di tahun 2010. Nah, kemudian itu tahun 95 itu si penulis ini bertanya kepada salah seorang mahasiswi. Kemudian pada tahun 2005 dia kembali ke Korea Selatan. Tahun 2005, 10 tahun setelah dia bertanya kepada mahasiswi ini, anak muda ini, ya. Nah, jadi ketika itu dia melihat bahwa merek-merek Korea Selatan itu belum terkenal di dunia. Termasuk juga oleh konsumen di negara kita belum banyak kenal dengan merek-merek Korea. Sebelum tahun 2000. Kita tidak banyak tahu, tidak banyak kenal dengan merek-merek Korea. Ya. Namun Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang elektronik mereka. Dengan harga yang lebih mahal. Walaupun kualitasnya lebih buruk. Nah, itu tahun 2005 begitu. Ya. Jadi mereka sudah mulai membeli. Pokoknya istilahnya kalau di Indonesia dulu namanya ACI. Aku cinta Indonesia. Aku cinta produk-produk Indonesia. Ya. Jadi aku cinta Indonesia, bukan aku cintai Indonesia, bukan, ya, tapi aku cintai Indonesia. Itu programnya Soeharto dulu. Dibuat filmnya, ya, aku cinta Indonesia, film anak muda. Ya, pokoknya ada tumbuh rasa nasionalisme. Tapi di Korea tumbuh rasa itu. Jadi belilah produk kita sendiri walaupun harganya mahal. Nah, jadi ketika dia bertanya kepada orang-orang di Korea itu, kenapa Anda beli produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih rendah? Ya. Padahal kualitasnya lebih rendah daripada produk Jepang. Ya. Namun apa yang mereka jawab? Ya. Apa yang mereka katakan? Ya. Jadi kalau mereka membeli produk-produk mereka yang lebih mahal itu, ya, maka itu akan menimbulkan semangat dari pabrik-pabrik mereka. Pabrik-pabrik mereka akan bersemangat, akan berinovasi, akan berinvestasi, akan berriset. Sehingga mereka akan nanti suatu saat bisa menghasilkan produk lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Ya. Jadi visi itu dimiliki oleh seluruh orang Korea pada saat itu. Ya. Jadi mereka, biarlah kami beli produk kita walaupun dengan harga mahal yang kualitas jelek. Tapi kita yakin, ya, dengan kita beli produk mereka, mereka akan berinovasi. Mereka akan berinvestasi. Mereka akan melaksanakan riset dan teknologi. Mereka akan melakukan perbaikan. Sehingga suatu saat nanti mereka akan menghasilkan produk yang bagus, ya, dengan harga yang murah. Nah, dan itu kita lihat tahun 2010 betul-betul kita lihat, ya, produk Korea Selatan membanjiri dunia. Bukan hanya Korea, membanjiri dunia. Indonesia, negeri yang kita cinta ini, dipenuhi oleh produk-produk Korea. Kita kenal Samsung dari Korea, ya, membanjiri. Sebelumnya Samsung bukan merek ecek lah, tidak kenal orang. Mobil-mobil dari Korea masuk Indonesia, Hyundai dan segala macamnya. Itulah kekuatan sebuah visi. Itu tumbuh semangat, tumbuh keinginan, ya, tumbuh gairah, ya, untuk berbuat. Nah, oleh karena itu kita, ya, dalam kehidupan kita harus punya visi. Contoh saya pribadi, ya, saya punya visi, ya, ketika YouTube YouTube kita ini nih, ya,
saya juga ingin punya ini. Ya. Bagaimana supaya YouTube yang saya punya ini ada manfaatnya bagi banyak orang. Saya harus punya subscriber jutaan, saya harus punya viewer jutaan, ya. Sehingga ceramah, sehingga kajian yang kita sampaikan didengar oleh banyak orang. Ya. Tapi memang di awal-awal kalau kita melihat pergerakan perjalanan channel itu, ya sehari nonton 2, 3, 4, dan itu kalau kita tidak punya visi itu malas kita jadi. Nah, tapi karena kita punya visi ingin ke depan, ya dari hari ke hari bertambah gitu. Ya, sampai suatu saat kita punya orang yang nonton kita tuh akan banyak, ya. Itu visi, sehingga akan banyak kebaikan yang kita tebarkan, akan banyak kebaikan yang akan kita berikan kepada orang banyak gitu. Nah, dan sekarang ini channel ini sedang proses naik, ya, sedang proses naik mengejar visi yang kita kejar. Dulu saya cuma pingin dalam waktu setahun saya harus begini, ternyata enggak, dalam waktu 5 bulan capai dia. Oh, kaget saya, wah ini di luar dugaan, ya. Tapi saya ingin, dalam waktu setahun saya harus sudah begini. Ternyata saya dapat capai dalam waktu 6 bulan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu kita dalam kehidupan kita harus punya visi. Jangan hanya main-main saja. Kalau kehidupan kita hanya main-main saja, itu tak akan menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu kita, ya, rekan sahabat semua, buatlah visi Anda masing-masing. Ingin jadi apa Anda di masa yang akan datang. Dan itu nanti, ya, akan menuntun Anda mengejarnya. Waktunya harus jelas, ya. Targetnya harus jelas, ya. Jadi di dalam kehidupan itu kita harus punya beberapa hal. Pertama, visinya harus jelas. Ya, harus punya visi yang jelas. Kita ingin jadi apa. Yang kedua, targetnya juga harus dijelaskan. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengejar visi itu. Nah, jadi kalau umpamanya kita ingin juara kelas kalau di sekolah, jadi maka itu visinya. Tapi ketika kita mewujudkan targetnya bagaimana? Ya harus belajar dengan giat. Tidak bisa dengan main-main aja, tidak bisa. Ya. Nah, gitu. Kemudian harus ada tahapannya. Jangan melompat langsung, jangan, tidak boleh. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu itu ada tahapannya. Nah, langkah-langkahnya itu ada. Jangan ujuk-ujuk dari tidak pandai tiba-tiba menjadi pandai. Tidak ada orang begitu. Itu namanya Superman, ya. Tak ada orang Superman itu. Manusia super itu tidak ada. Tahu enggak kalian bedanya manusia super dengan yang bukan super? Tahu enggak? Nah, bedanya begini. Kalau manusia super, kolornya di luar. Dia pakai kolor itu di luar. Tahu kolor? Celana dalam. Nah, jadi kalau manusia super itu dia pakai kolor di luar. Jadi super dia. Contoh Superman, ya. Superman itu ketika dia menjadi manusia biasa, kolornya di dalam, bentuk kayak orang bodoh. Gitu. Tapi ketika kolornya di luar, dia bisa terbang ke angkasa. Gitu. Batman juga begitu. Ya, jadi itu super. Tapi tidak ada lah. Berarti istilahnya kalau sekarang kolornya luar itu orang gila itu, ya. Jadi harus punya tahapan-tahapan, ya. Harus kita punya langkah-langkah. Kemudian harus ada keseriusan untuk mengejar itu. Ya. Harus serius. Kemudian harus ada pengorbanan. Tak ada keberhasilan yang dicapai tanpa pengorbanan. Ayo, mari kita punya visi, punya target, punya tahapan, harus serius dan berkorban. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.